Ragam aksi celaka di jalan dapat disebabkan oleh berbagai hal, pengendara ugal, tidak fokus di jalan, dan hal-hal lainnya. Namun, ada satu hal yang tidak kita sadari, yaitu faktor kondisi jalan. Jalanan yang rusak dapat menjadi potensi besar penyebab kemungkinan kecelakaan di jalan. Salah satunya seperti kawasan jalanan di desa saya. Sebelum mulai, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah mengkaji masalah tersebut, kami berinisiasi untuk menanggulanginya dengan proyek kami. Proyek kami bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dengan memperbaiki infrastruktur jalan desa menggunakan paving block dan menyinergikannya dengan inovasi pengolahan limbah plastik. Selain itu, proyek kami juga bertujuan untuk menginformasikan cara pemasangan paving block yang baik dan benar, serta menginformasikan keefektivitasan pembuatan paving block dari limbah plastik. Perancangan proyek ini dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila, terutama menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Proyek ini merupakan suatu usaha untuk menghormati nilai-nilai spiritual serta nilai-nilai moral antar sesama manusia, yaitu sebagai ciptaan Tuhan. Diperbaikinya infrastruktur jalan ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan tingkat keamanan masyarakat yang melewati jalan tersebut. Pemerataan infrastruktur di suatu desa merupakan suatu perlakuan dalam bentuk adil dan beradab antar sesama manusia, terutama di masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dan pemerataan infrastruktur jalan di daerah terpencil, maka masyarakat yang ada di daerah itu tersebut pun merasakan hak dan dapat menerima hal-hal yang sesuai dengan layanan umum yang diberikan kepada halayak umum lainnya. Hal ini merupakan implementasi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, dalam proyek ini dibutuhkan sikap gotong royong. Sikap tersebut merupakan implementasi dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya, proyek ini harus melalui musyawarah dan melibatkan aspirasi dari warga setempat. Implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan apabila kita dapat memastikan bahwa seluruh proses rangkaian perencanaan dan pelaksanaan proyek ini didasari atas kebutuhan dan masukan dari warga setempat, agar output yang dihasilkan dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama sebagai pejalan kaki. Hal ini didasari atas sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fasilitas jalan adalah fasilitas mobilitas masyarakat dan juga fasilitas distribusi barang serta jasa. Kegiatan transaksi antar daerah dari satu daerah ke daerah yang lain akan menjadi lebih mudah dengan adanya fasilitas jalan yang memadai. Angka kemiskinan akan menurun, daerah yang terisolasi akan terbuka, dan kesenjangan antar wilayah akan memudar. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebagai contoh yang terjadi pada sekarang ini adalah harga barang di pasaran lebih mudah untuk dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena biaya logistik yang menurun dari angka 24% menjadi 14% setelah dilakukan pembangunan jalan besar-besaran selama 10 tahun ke belakang. Jalan di kawasan Jatinangor merupakan jalan padat penduduk dengan intensitas penggunaan yang tinggi. Salah satu faktor tingginya intensitas pemakaian ini adalah karena kawasan Jatinangor merupakan kawasan mahasiswa. Namun sayangnya masih banyak jalan yang belum memadai untuk menampung debit dari penggunaan tersebut. Salah satu contoh jalannya adalah Jalan Kampung Gelis yang terletak di Desa Sayang yang masih mengalami kerusakan cukup parah. Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan menurunkan resiko kecelakaan pengguna, maka kami memutuskan untuk merancang proyek pembuatan dan pemasangan paving block yang berbasis olahan limbah sampah plastik untuk meningkatkan infrastruktur jalan. Kami memilih untuk menggunakan limbah plastik karena lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan material konvensional lainnya seperti aspal maupun beton. Penggunaan limbah plastik dapat menekan biaya pemeliharaan dikarenakan limbah plastik yang diolah menjadi paving block dapat lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemudian penggunaan limbah plastik sebagai bahan dari paving block ini juga dapat menekan biaya produksi dikarenakan bahan-bahannya yang murah dan mudah didapatkan. Kemudian penggunaan limbah plastik sebagai bahan dasar dari paving block dapat menjadi pembangunan yang berkelanjutan
karena dapat mengurangi limbah plastik itu sendiri. Terakhir, penggunaan limbah plastik yang dijadikan sebagai pembuatan bahan dasar dari paving block dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat karena pembuatannya dibutuhkan jasa dari berbagai masyarakat. Kami juga berharap dengan digunakannya limbah plastik dalam pembuatan paving block ini dapat menjadi solusi untuk pemerintahan Kabupaten Sumedang karena berdasarkan kajian yang ada pada jurnal ini. Pemerintah Kabupaten Sumedang belum berhasil untuk mengolah limbah plastik dengan baik walaupun sudah diusahakan dari tahun 2019. Dalam pembuatan dan pemasangan paving block ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan tertentu. Bahan pembuatannya dibutuhkan limbah plastik PET, pasir atau agregat, dan juga oli bekas. Sedangkan untuk alat pembuatannya dibutuhkan timbangan, tungku, wajan, spatula, cetakan, dan bak perendaman. Untuk membuat paving block dibutuhkan beberapa prosedur khusus sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan limbah plastik dari limbah anorganik lainnya. Pilihlah limbah plastik yang berjenis PET. Yang kedua, bersihkan limbah plastik yang sudah dipilih menggunakan mesin gibrik. Yang ketiga, timbanglah limbah plastik, oli, dan pasir ataupun agregat sesuai dengan ketentuan rasionya masing-masing. Keempat, cacah limbah plastik menjadi beberapa bagian untuk mempermudah proses pelelehan. Yang kelima, nyalakan tungku hingga suhu mencapai 100 hingga 180 derajat Celcius. Yang keenam, masukkan potongan limbah plastik ke dalam wajan. Yang ketujuh, setelah limbah plastik mencair, masukkan adonan pasir dan juga oli secara sedikit demi sedikit ke dalam wajan. Lalu, aduk hingga merata. Yang kedelapan, setelah semuanya tercampur merata, masukkan adonan ke dalam cetakan paving block. Yang kesembilan, setelah cetakannya dingin, keluarkan paving block dari cetakannya dengan merendamnya ke dalam bak perendam. Dan yang terakhir, yang ke-10, keringkan paving block dan paving block siap untuk digunakan. Setelah paving block jadi, langkah selanjutnya adalah pemasangan paving block. Nah, untuk melakukan pemasangan paving block tersebut diperlukan alat dan bahan, serta membersihkan lahan yang akan dipakai untuk pengaplikasian paving block tersebut. Setelah itu adalah pemerataan dan mengukur tanah yang akan digunakan agar tidak bergelombang saat pengaplikasian paving block. Setelah itu, memasang kansin beton agar paving block tidak mudah bergerak. Dan yang terakhir adalah penambahan abu beton pada paving block yang telah terpasang. Setelah itu, pada tahap finalisasi menggunakan stamper kodok dan penambahan tan pada sela-sela paving block yang telah teraplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pengecatan konblok. Hal besar dimulai dari perubahan kecil. Salah satu contohnya adalah dengan memperbaiki jalan kampung Gelis di Desa Sayang. Kami percaya proyek ini dapat menunjang mobilitas dan menurunkan resiko kecelakaan. Kami juga berharap dengan kualitas jalan yang lebih memadai, masyarakat dapat mengakses layanan dan fasilitas dengan lebih baik. Dengan banyaknya limbah plastik yang bertebaran di lingkungan sekitar, maka dengan mengolah limbah plastik menjadi paving block merupakan salah satu solusi yang paling efektif untuk menguranginya. Selain mengurangi limbah plastik, dengan mendayagunakannya kita bisa belajar bagaimana cara mengubah sampah maupun limbah menjadi barang yang lebih berguna. Terlebih lagi, dengan pemanfaatan limbah plastik menjadi paving block dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan juga bisa meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya mengolah dan mendayagunakan sampah. Setelah proyek ini terrealisasi, harapannya masyarakat dapat bergotong royong untuk menjaga dan merawat infrastruktur jalan desa, serta lebih acuh dalam menggolongkan dan mengumpulkan sampah. Membeli ikan bersama Sari. Cakep. Tidak lupa membeli sirih. Cakep. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih.